Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa azizul ghafur. Allahumma sholli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim, amma ba'du. Sahabat sejati yang Allah muliakan, pagi ini adalah hari pertama di tahun 2021. Semoga hari ini dan hari-hari berikutnya Allah senantiasa memberikan kesehatan lahir dan batin, iman dan Islam kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Di tengah keprihatinan yang sangat mendalam dengan masih merebaknya pandemi COVID-19, ternyata masih banyak orang yang semalam larut dalam hiruk pikuk untuk merayakan pergantian tahun baru. Entah apa alasannya, dan tentu kalau kita tanya mereka pasti punya alasan masing-masing dan kita tidak mungkin menanyainya. Tapi yang jelas kalau ada yang mengatakan bahwa mereka berbahagia dengan apa yang telah mereka lakukan semalam, boleh sangat jadi mereka sedang berbohong atau membohongi dirinya sendiri. Karena kebahagiaan tidak mungkin didapat dengan cara kesia-siaan, dengan cara mubazir, dengan cara huru-hara dan lain sebagainya. Kalau mereka senang untuk beberapa waktu tertentu, itu mungkin mereka senang dengan bunyi petasan yang memekakan telinga. Mungkin mereka senang dengan kerlap-kerlip kembang api. Mungkin mereka senang karena bisa berteriak-teriak. Mungkin mereka senang karena telah membuat orang lain kesal. Mungkin mereka senang karena bisa mengganggu tidur dan istirahat orang lain. Itu mungkin. Tapi kalau bahagia itu hampir tidak mungkin. Kenapa? Karena kebahagiaan justru berada di sisi lain dari apa yang mereka lakukan. Kebahagiaan berbeda jalan dengan huru-hara. Kebahagiaan berbeda jalan dengan kesia-siaan. Kebahagiaan berbeda jalan dengan teriak-teriak. Kebahagiaan berbeda jalan dengan menghambur-hamburkan uang, boros, dan melakukan perbuatan mubazir. Kebahagiaan justru ada di sisi lain, ada di jalan lain, yakni jalan syukur dan yakin. Seperti yang pernah saya sampaikan sebelumnya, bahwa memang tidak ada indikator resmi yang menyatakan atau bisa mengukur tingkat kebahagiaan seseorang. Tapi setidaknya melalui studi yang dilakukan oleh berbagai kalangan akademisi, dua syarat kebahagiaan adalah yakin kepada Yang Maha Pencipta, yang kedua syukur. Yakin kepada Yang Maha Pencipta merupakan sebuah stimulus yang paling baik, yang terbaik untuk meningkatkan kadar kebahagiaan kita. Kenapa? Orang yang memiliki keyakinan yang penuh kepada Sang Maha Pencipta, stabilitas temperatur batinnya sangat terjaga, relatif terjaga, karena dia menyadari dengan sebenar-benarnya kesadaran bahwa hidupnya adalah merupakan anugerah, hidupnya merupakan amanah
yang dengan itu mereka yang memiliki keyakinan kepada Sang Maha Pencipta tidak mungkin berlaku kesia-siaan, tidak mungkin mengabaikan amanahnya, tidak mungkin kemudian mengganti anugerahnya dengan sebuah kesia-siaan. Kemudian orang yang memiliki keyakinan kepada Yang Maha Pencipta memiliki sandaran vertikal yang sangat kokoh, atau dalam bahasa agama disebut sibgoh, sehingga kemudian dia tidak gampang goyang, tidak gampang rapuh, tidak gampang patah ketika ada berbagai hal yang dihadapi dalam kehidupannya. Dia sangat yakin bahwa apa yang tengah dihadapinya adalah bentuk kasih sayang Allah, sehingga kemudian dia pun menyandarkan segala sesuatunya kepada Allah. Ketika dia mendapatkan kenikmatan, dia akan bersyukur, dan ketika dia mendapatkan hal sebaliknya, dia akan bersabar. Dua-duanya baik. Sabar merupakan sebuah makam tertinggi, salah satu makam tertinggi di sisi Allah, sehingga Allah sendiri mengatakan bahwa innallaha ma'as sabirin, Allah bersama orang-orang yang sabar. Di sisi lain, ketika dia mendapatkan kenikmatan, kemudian dia bersyukur, maka itu pun sebuah makom tertinggi di sisi Allah. Allah senantiasa bersama orang-orang yang bersyukur, dan Allah akan menambah nikmat kepada mereka yang mensyukuri segala apa yang Allah berikan kepadanya. Jadi itu tadi sempat saya singgung di awal bahwa dua faktor utama kebahagiaan adalah keyakinan, dan satunya adalah syukur. Dan syukur inilah yang kemudian merupakan salah satu trigger lain untuk menyempurnakan kebahagiaan kita. Setelah kita yakin, kemudian kita pandai mensyukuri apa yang Allah berikan, maka itu merupakan satu sisi koin kebahagiaan yang lain. Yakin dan syukur adalah dua sisi mata uang kebahagiaan yang pasti harus ada di setiap kepingnya, sehingga kemudian kita benar-benar mendapatkan nilai kebahagiaannya hakiki. Apakah kemudian keyakinan itu bisa datang begitu saja? Ini sangat relatif. Kita patut bersyukur bahwa kita terlahir dari keluarga muslim yang setidaknya kita diwarisi dengan Islam. Tapi kemudian jangan sebatas Islam turunan, karena ketika Islam kita hanya Islam turunan, ketika ada tanjakan maka Islam kita akan kedodoran. Setelah kita diwarisi orang tua kita, ayah ibu kita, kakek nenek kita dengan Islam, maka tugas kita adalah mencari dan menyempurnakan nikmat Islam itu untuk kemudian menjadi iman dan ihsan. Iman sangat mahal, dan tidak semua orang yang beragama Islam, yang mengaku beragama Islam, memiliki kualitas keimanan yang baik. Ada yang hanya Islam KTP, ada yang hanya Islam-Islaman. Ketika Islam kita hanya KTP, ketika kita Islamnya Islam-Islaman, maka surga yang kita tuju pun sebenarnya surga-surgaan. Maka memiliki akidah, memiliki pondasi iman yang kuat merupakan barometer yang dapat kita jadikan tolok ukur kebahagiaan kita. Caranya adalah senantiasa memperbaharui keimanan kita. Jadidu imanakum bikasratin qauli la ilaha illallah. Perbaharui senantiasa iman kalian dengan memperbanyak zikir la ilaha illallah. Mudah, sepertinya mudah hanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi merupakan tantangan tersendiri untuk kita bisa mengucapkan kalimat itu dengan benar, dengan yakin, dan dengan kaidah-kaidah yang sesuai. Terutama
adalah istiqomahnya. Ada orang yang hanya sekedar mengucap la ilaha illallah, tapi sebenarnya dia hanya menyebut kata tanpa makna, menyebut kata tanpa akar keyakinan yang kuat. Karena kalau sekedar mengucapkan kata la ilaha illallah, mungkin burung beo pun bisa, mungkin anak kecil pun bisa, tapi memaknai kalimat la ilaha illallah secara benar, kita harus punya alatnya, punya zikirnya, punya pembimbingnya, punya yang mengarahkannya, sehingga kemudian kalimat la ilaha illallah yang kita ucapkan ini benar-benar membuahi hati kita, yang kemudian tumbuh dan berkembang menjadi akidah dan keimanan yang makin mantap. Itu yang harus kita lakukan untuk memperbaharui iman kita, bikasratin qali la ilaha illallah. Kemudian untuk syukur ini pun sepertinya mudah untuk diucapkan, tapi berkaca dari apa yang Baginda Sulaiman pernah mohonkan kepada Allah, beliau pernah meminta untuk diberikan syukur, rasa syukur. Artinya ada sebuah indikasi bahwa untuk bersyukur ini relatif sulit, tapi bukan berarti kita tidak bisa bersyukur. Sesulit apapun, syukur bisa dilatih, bisa kita latih dengan cara mensyukuri berbagai hal, dari yang terkecil yang ada pada diri kita. Karena kebanyakan orang yang tidak bisa mensyukuri nikmat Allah adalah mereka yang selalu memandang jauh di luar dirinya, selalu memandang orang lain, selalu memandang pelangi yang selalu berada di jauh nun jauh di sana, tidak pernah di atas kita. Pelangi memang tidak pernah akan berada di atas kita, kita akan selalu melihat pelangi di atas orang lain. Seperti itulah kemudian kita memandang orang lain. Seorang karyawan melihat pedagang itu enak, sementara sebaliknya pedagang melihat karyawan itu enak, dan lain sebagainya. Seperti itulah selama kita tidak bisa bersyukur, maka kita tidak akan pernah menemukan kebahagiaan itu. Sebenarnya kita tidak perlu alasan lebih banyak lagi untuk bersyukur ketika kita bisa bangun di pagi hari dalam keadaan sehat, dalam keadaan utuh, dalam keadaan tidak kurang satu apapun, maka itu jauh melebihi dari syarat-syarat kita untuk bersyukur. Kita tidak perlu lagi alasan untuk mensyukuri hal-hal yang di luar diri kita. Pagi hari ketika kita bangun, ketika mata kita terbuka, sebelum melakukan apapun, saat itulah kita bisa bersyukur. Bahkan ketika kita bisa memejamkan mata pun, itu merupakan anugerah yang luar biasa yang patut kita syukuri. Karena tidak semua orang bisa tidur dengan nyenyak, tidak semua orang yang bisa memejamkan mata dengan mudah. Ada banyak orang yang menghabiskan berjuta-juta hanya untuk bisa tidur. Ada banyak orang yang mencari tempat yang mereka anggap nikmat hanya untuk bisa tidur, sementara kita bisa tidur di rumah kita dengan nyaman, kemudian di pagi hari kita bisa bangun dengan segar. Itu adalah karunia yang luar biasa. Jadi kesimpulan dari sharing saya hari ini adalah bahwa dua syarat kebahagiaan: yakin kepada Yang Maha Pencipta, kemudian bersyukur. Semoga kita diberikan kekuatan untuk menambah dan terus menambah keyakinan kita, dan Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk mensyukuri nikmatnya, sehingga kemudian kita menjadi orang yang benar-benar bahagia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.